pilih pasangan. Tapi kau tidak boleh cerai, saya tidak suruh kau bercerai. Bayar harga untuk semua hal, keputusan. Kenapa saya bilang salah pilih pasangan? Kau menikah dengan laki-laki yang tidak bertobat. Kau nikah dengan perempuan yang tidak bertobat. Harga yang harus kau bayar itu mahal. Tapi ketika sudah terlanjur, ya jangan bercerai. Bayar harga, tapi banyak orang tidak kuat ketika membayar harga ini. Siapa yang suruh kau menikah dengan laki-laki yang tidak bertobat? Alkitab udah bilang, kenapa kau tidak nurut? Wanita-wanita di sini anak muda, buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, cinta itu pret. Ya, banyak pernikahan orang Kristen itu dua, saudara. Kalau bukan takdir, nasib. Kalau takdir itu dari Tuhan. Kalau nasib itu kau bikin sendiri. Kira-kira di sini saudara pernikahannya nasib atau takdir? Ya. Nikah sama ini, aduh Bu, kalau bilang pencobaan tiap hari suamiku ini jadi pencobaan Bu. Ada juga yang bilang, saya tiap hari Bu mau hidup kudus tapi istriku yang jadi pencobaan buat saya tiap hari. Banyak saudara, karena kita gagal mentaati firman. Kita bikin keputusan yang salah, kita terjebak masuk dalam masalah. Tidak ada yang mustahil, cepatlah untuk bertobat, Tuhan sanggup memulihkan, amin. Asal kita terlebih dahulu mau bertobat. Iya. Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini kita berbicara tentang bulan-bulan ini di gereja ini berbicara tentang doa. Ya, dan saya percaya setiap kita sebagai orang Kristen umat Tuhan, kita pengen doa kita tuh dijawab oleh Tuhan. Dan bulan ini kita sudah mendengar ya, Pak Michael mungkin sudah menyampaikan tentang doa Yabes, ada tentang doa Hana, semuanya sudah kita dengar. Tapi hari ini saya pengen bicara sesuatu yang simple, yang doa itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, doa itu sesuatu yang ya kita ikuti aja apa yang Yesus sudah ajarkan. Ya, ini suara saya saudara baru keluar hari ini. Ya, jadi saya sakit kemarin. Ya, benar-benar ndak bangun. Waktu sakit itu saya tuh merenung. Orang tuh kalau sakit, walaupun kita punya banyak yang kita mau kerjakan, rencana, bahkan pelayanan, tapi tidak berdaya di tempat tidur. Ya, tergeletak. Hidup ini kita nggak tahu sampai kapan. Saya kemarin kaget dikabari Pak Troy itu meninggal dunia. Dia yang mewakili ketua otoritas di IKN. Ya, hari ini beritanya tayang. Saya ketemu dia beberapa waktu yang lalu dan baru beberapa minggu lalu WA mau bikin KKR di IKN. Kemarin dia meninggal dunia, ya, didapati di kamarnya sudah tidak bernyawa. 2 hari lalu dia bikin story masih ngomong di Instagram. Hari ini dia harusnya khotbah di salah satu gereja di Balikpapan. Tadi malam kemarin istrinya telepon pagi tidak ada kabar. Lalu disuruh orang buka dobrak pintunya ternyata beliau sudah meninggal. Hidup ini singkat. Ya, serangan jantung. Gak ada yang tahu saudara sehat. Ya saya cuma kita baru rencana mau buat KKR bersama. Tapi ya itulah hidup. Makanya selama kita hidup, ya untuk apa kita hidup? Tidak akan ada penyesalan kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Hidup ini bukan soal melakukan kehendak kita, tapi melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita baca bersama. Buka sama-sama di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5. Mari kita lihat ayat yang pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke-5 tentang hal berdoa. Kita baca bersama dengan suara yang keras ya. Kalau saya bilang baca dengan suara keras, baca. Karena saya tahu banyak jemaat tidak pernah baca Alkitab. Jadi hari Minggu tolong baca. Yuk ayat 5. Dan aku berkata,
Amin saudara. Yang pertama tentang doa, Yesus bilang jangan berdoa supaya dilihat orang. Di tikungan jalan, untunglah orang Kristen tuh ndak ada yang berdoa di jalan, amin. Kita doa di gereja aja masih di demo. Apalagi doa di tengah jalan. Ya, ndak usah, nggak perlu. Tidak usah harus dilihat orang. Doa itu pertama ndak usah untuk dilihat orang. Supaya nggak jatuhnya seperti orang muna-muna begitu. Ndak perlu. Biar Tuhan yang melihat hati. Yang pertama ndak usah dilihat orang. Yang kedua ayat 6 berkata apa? 1, 2, 3. Tetapi maka yang kedua tentang berdoa, ndak usah cari pendeta. Ndak ada pendeta hebat. Ndak usah telepon Debbie Basir. Ndak usah cari Michael Gunawan. Masuk, tutup, berdoa kepada di tempat yang, maka Bapa dari tempat yang akan amin. Bilang kanan kirimu, nggak usah cari pendeta. Titip-titip doa. Karena tidak ada just tip doa. Amin. Masuk kamar, tutup pintu. Itu doa yang paling mujarab. Nggak ada yang tahu. Ibu-ibu waktu tertekan, masuk kamar, tutup pintu. Doa. Ya. Nggak usah telepon kanan kiri, telepon mertua, telepon ini, nggak usah. Curhat pertama nomor 1 sama Tuhan. Di mana? Di dalam. Ketika nggak ada orang, kau nangis. Anak muda. Kalau lagi bergumul untuk apapun, masuk kamar tutup. Jangan masuk kamar nonton film porno. Ya. Setan itu, setan. Cari Tuhan di tempat yang tersembunyi. Lalu ayat yang ke-7 berkata, 1, 2, 3. Lagi pula, amin. Kalau doa itu ndak usah bertele-tele. Ndak usah panjang-panjang. Ada orang itu ngomong, saya tuh Bu pendeta saya berdoa sehari 6 jam non-stop. Saya bingung malaikat bagaimana ya ekspresinya. Orang doa 6 jam apa yang dibilang? Ya, doa itu tidak usah bertele-tele. Kenapa kita nggak perlu berdoa bertele-tele saudara? Karena dikatakan di sana ya mereka itu menyangka bahwa karena banyaknya panjangnya doanya itu maka Tuhan akan mendengar. Coba lihat ayat yang ke-8 bilang apa saudara? Jadi janganlah seperti karena sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu. Apa yang kau harapkan hari ini? Tuhan tahu enggak? Tahu. Ya, bahkan kita tidak berdoa Tuhan sudah tahu. Lalu sekarang doa itu yang seperti apa? Yang Tuhan Yesus ajarkan aja, yuk kita baca ayat yang ke-9. Karena itu, Bapa di stop sampai di situ. Yesus mengajarkan doa yang paling benar, yang paling baik adalah doa Bapa kami. Yang pertama dibuka dengan kata-kata, Bapa kami yang dikuduskanlah. Jangan pernah engkau berdoa Bapa kami kalau posisimu di hadapan Tuhan itu bukan anak. Karena hanya anak yang berhak memanggil. Amin. Ya, kalau engkau bukan anak posisimu, enggak usah panggil Bapa. Karena tidak semua orang Kristen posisinya itu anak. Bagaimana posisi anak dan bapak yang benar? Bapak-bapak saya mau tanya, kau suka enggak kalau anakmu melawan? Yang di sini bapak punya anak angkat tangan. Enggak ada. Ini bapak-bapak mandul semua ini. Yang bapak punya anak angkat tangan.
Serius nanya, Bapak seneng gak kalau anakmu memberontak, melawan, gak nurut sama yang kau bilang? Kira-kira Bapak ngasih gak uang, jaminan, harta, warisan kalau anakmu tiap hari ngajak kau berantem? Bikin emosi terus ini anak. Kau bilang A, dia bikin B. Kamu bilang jangan pulang lebih dari jam 10 malam. Dia pulang jam 3 pagi tiap hari. Bapak marah nggak Bapak? Kalau Bapak itu marah biasanya bagaimana? Kasih deposit? Ya, semua fasilitas tarik dong. Ya. Suami saya kalau marah sama anak, kamu kalau enggak denger ya, silakan aja lanjutin hidupmu. Papi tarik semua fasilitas, kamu kuliah enggak usah pakai mobil. Ya, naik Grab atau Transjakarta, duitnya dari mana? Cari sendiri. Itu Bapak kalau marah itu begitu Bapak. Bukankah Tuhan bilang, ya seperti Bapa di dunia, aku juga seperti itu Bapa yang di sorga. Betapa seringnya kita berdoa Bapa kami, tapi kita tidak memposisikan diri kita itu sebagai anak yang menyenangkan Bapa. Satu hubungan bisa rusak ketika ada ketidaktaatan kepada Bapa. Saya diusir dari keluarga saya, tidak dianggap anak sama bapak saya. Kenapa? Karena saya nggak taat sama papi saya. Waktu dia bilang kamu jangan jadi Kristen. Kalau kamu jadi Kristen, saya nggak anggap kamu anak. Keluar dari rumah, kamu kehilangan hak atas semua hak-hakmu di rumah ini sebagai anak. Ya hari itu saya memilih tidak taat. Karena saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, yang menyelamatkan sampai pada kekekalan. Saya minta maaf papi, maaf dengan bercucuran air mata. Bukannya saya tidak mau taat sama papi. Tapi ini menyangkut keselamatan pribadi. Tapi apa yang terjadi? Waktu saya tidak nurut sama papi saya, maka saat itulah saya kehilangan hak saya sebagai anak. Saya tidak punya rumah, gak ada fasilitas. Semua dicabut, bahkan ijazah saya tidak dikasih sama papi saya. Dia bilang aku yang sekolahin kamu. Kamu pergi dari rumah tidak boleh bawa ijazah. Kalau engkau merasa dirimu anaknya Bapa di sorga. Yang pertama, hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Bapa tidak akan pernah mendengar doamu, apalagi menjawabnya. Kalau engkau mengaku dia Bapa, tapi engkau tidak memposisikan dirimu sebagai anak. Kita yang memanggil dia Bapa, apakah kita memposisikan diri kita sebagai anak? Kalau engkau menjadi anak yang menyenangkan hati Bapamu, kau tidak usah minta. Bapakmu tahu, anakku ini menyenangkan, tak kasih warisan. Amin. Tapi banyak orang tua yang tidak ngasih warisan ke anaknya. Kenapa? Sakit hati. Ada beberapa kasus. Waktu mati, ternyata namanya orang lain di warisan. Ya. Terus tanya anaknya, kenapa nggak ada nama saya? Ya nggak tahu, pokoknya bapakmu tidak mewariskan harta sama kamu. Karena selama hidup anaknya ini bikin sakit hati. Saudara, yang menghilangkan hak kita di hadapan Tuhan itu bukan Tuhan. Tapi kita yang karena tidak memposisikan diri kita sebagai anak. Maka hubungan itu rusak. Dan tidak ada hak Tuhan untuk menjawab semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu yang kedua dikatakan di sana, baca saudara ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Seringkali kita berdoa, kita tidak pernah meminta kehendak Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita terus memaksakan kehendakku, aku Tuhan, aku maunya begini, jawab. Ya, kemarin saya pelayanan di satu persekutuan, nyanyinya iso ora iso kudu Yesus yang beresi. Enak banget ya. Nyanyinya iso ora iso kudu iso Yesus yang beresi. Kata malaikat, lu siapa? Hati-hati loh nyanyi saudara. Ya, pokoknya kudu iso. Aku enggak mau tahu Tuhan yang beresi, aku maunya A, jawabnya A.
Hello. Kita ini harus berdoa. Tuhan, jangan kehendakku, kata Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus berdoa. Dia memberi contoh yang paling luar biasa. Bapa, jangan kehendakku, tapi kenapa doamu tidak dijawab? Karena kau paksakan kehendakmu. Saya sering kali ketemu ibu-ibu, Bu, suami saya tuh tidak bertobat. 20 tahun saya bergumul, Tuhan jamah suamiku, ubah suamiku. Saya bilang, ibu tahu kenapa doa ibu gak dijawab 20 tahun? Kenapa suamimu gak bertobat? Karena ibu salah berdoa. Ibu doanya begini, Tuhan ubah aku dulu, Bu. Amin ibu-ibu. Jangan suruh suamimu berubah terus, amin ibu-ibu. Sering kali yang gak bikin suamimu bertobat itu, mulutmu itu harimaumu. Iya enggak ibu-ibu? Bapak-bapak amin enggak? Bapak-bapak tetap gak ada yang berani amin juga, karena ada istrinya di sebelahnya. Padahal saya sudah bela bapak-bapak loh ini. Iya. Kenapa sering kali suami tidak berubah? Istri itu nuntut, Tuhan ubah suamiku, ubah suamiku. Dia lupa berdoa, ubah aku nih Tuhan. Kalau aku sudah menjadi istri yang takut Tuhan, tidak usah kau minta, maka suamimu berubah. Saya kemarin ngomong sama beberapa ibu-ibu, saya mau bikin seminar di GSJS. Ya, tips menjadi istri yang bisa menaklukkan suami. Ini yang tepuk tangan ibu-ibu. Bapak-bapak enggak ada. Tenang bapak-bapak. Ini tapi tetap nilainya positif kok. Sesuai firman Tuhan. Kira-kira berapa ibu-ibu yang setuju kalau saya bikin seminar cara menaklukkan suami? Angkat tangan. Kalau setuju saya bilang sama Pastor Michael. Nanti kita bikin. Ya. Bagaimana caranya? Kau dulu harus berubah. Kalau engkau berubah, maka suamimu pasti nurut. Ya, nggak bisa kalau kita nggak berubah, suruh suami berubah. Apa kehendak Tuhan atas hidupku? Tuhan, ubah aku. Menjadi istri yang takut Tuhan, maka ketika suamimu melihat kelakuan istrinya, betapa salehnya istrinya itu, maka suaminya menjadi percaya dan hidupnya juga diubahkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi kau jangan salah berdoa. Itu loh Bu, suamiku tuh enggak berubah-berubah karena ibu enggak berubah. Saya aja dengar mulutnya ibu, mau saya baptis ulang ibu ini, saya rendam 15 menit. Ya, ada ibu-ibu konseling itu bikin sakit telinga saudara. Itu ibu tahu suami saya. Bu, saya aja dengar ibu baru 5 menit ini saya sudah jengkel loh. Saya bisa membayangkan suami ibu yang mendampingi ibu. 25 tahun, astagfirullah subhanallah. Untung aja suamimu enggak gila. Amin ibu-ibu. Jangan paksa Tuhan untuk kehendak kita. Saya tidak pernah mau berdoa. Orang datang, Bu, doakan Bu, saya sakit. Mau didoakan apa biar sembuh, Bu? Sembuh itu haknya Tuhan. Kita meminta ya semoga ibu sembuh. Tapi kalau enggak sembuh, bahkan mati, maaf ya Bu, mati itu keuntungan kata firman Tuhan. Karena mati itu juga anugerah. Banyak orang pengen mati tidak bisa. Jadi kalau minta didoakan saya jawabnya begitu. Saya bukan hamba Tuhan yang mau janji muluk-muluk. Oh pasti, yakin, iman. Ya tadi saudara dengar kesaksian kan? Di penghujung pergumulan yang begitu berat, di mana dokter vonis kanker sudah menyebar ke hati, ke tulang. Doanya apa? Minta sembuh? Enggak Tuhan, aku serahkan hidupku padamu. Biar kehendakmu yang jadi. Sebab kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Saya nggak pernah mau memaksakan kehendak kita. Oh harus, ibu sakit, oke, saya doakan. Ibu pasti sembuh. Nah, itu pendeta sombong. Ya. Oh saya doakan, pasti diberkati. Mau jual rumah tolong doakan. Oh saya doakan, pasti laku. Enggak begitu. Tuhan itu punya proses. Tidak semua doa kita harus dijawab sesuai kehendak kita. Ada orang nih doa rumah puluhan tahun enggak laku. Bu, mungkin ibu sama bapak banyak berantem, makanya rumahnya itu enggak laku-laku. Coba ibu bapak aman dulu akur. Waktu akur bertobat, laku, enggak usah didoakan. Amin.
Itu namanya kehendak Tuhan. Satu kali saya pernah disuruh doakan. Jadi ada satu dokter, dia itu waktu COVID dia kena COVID. Tiba-tiba kena COVID, mamanya telepon saya. Bu, anak saya kena COVID, dokter loh anaknya ini. Sudah menikah tapi belum punya anak, masih muda. Bu doakan bu, masuk ICU saudara. Iya masuk ICU, saya berdoa sama mamahnya, Tuhan jamah akhirnya lolos, sembuh, keluar dari ICU. Waktu keluar dari ICU, ada yang aneh, dia bisa lihat setan dengan mata biasa. Jadi tiap hari itu, bayangkan orang lihat setan kayak lihat orang. Dia bilang, ya ampun, dia kan dokter, datang ke rumah sakit, masuk gitu di kamar rumah sakit, setan semua. Ada yang bentuk kepala tergantung, ada yang bentuk ular, ada yang bentuk pocong, ada yang bentuk kuntilanak, pokoknya setan. Nah dia itu tersiksa saudara. Dia bahkan bisa lihat orang loh, ada laki-laki datang, dia bilang itu di pahanya itu ada menggantung makhluk. Seperti kodok tapi kepalanya perempuan. Ya, lah kodok itu kan roh persinahan, berarti mungkin dia dari panti pijat mana ini? Saudara di alam roh itu begitu loh, walaupun kita tidak bisa lihat. Alkitab bilang, ya musuh kita itu roh-roh jahat di udara. Ya, setan itu macam-macam bentuknya. Jadi dia bisa lihat itu kodok menempel, kepalanya perempuan. Satu kali mamanya telepon saya, Bu, anak saya baru sembuh, iya terus. Ibu bisa doakan enggak? Kenapa? Dia tuh bisa lihat setan. Jadi bayangkan di rumah, di jalan. Satu kali diajak suaminya pergi ke curug di air terjun. Dia bilang setan di curug, di hutan beda sama setan di kota. Ya, jadi kalau di hutan itu dia bilang bentuknya itu kayak monster. Ya, kayak binatang gitu yang benar-benar. Tapi kalau di kota itu memang beda. Ya, apalagi kalau di kota besar, di mall itu beda lagi. Setannya menyamar jadi ani-ani. Ya, Adel, ani-ani padel toh. Anes, ani-ani tenis. Ya, siapa lagi? Aisyah, ani-ani sosialita, banyak. Jadi bertobat. Semakin kesini setan tuh semakin cantik, semakin beda. Dia bilang, ibu saya tersiksa, saya minta ibu tolong doakan biar ditutup penglihatan ini bu, saya enggak mau. Saya tadinya bilang dia, jangan ditutup, mending kamu saya ajak kalau saya pelayanan. Ke GSJS gitu, tak suruh lihat ini banyak kodok-kodok menggantung di leher, di kaki ini jangan-jangan ya udah semua jenis menggantung. Iya, ya suruh lihat nih pemain musiknya ya toh banyak kodok apa tidak. Pendetanya ada kodok atau kadal atau biawak. Iya tidak mesti tidak menjamin. Lalu saya bilang oke gini ya, saya itu bukan pendeta sakti. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Nanti kita berdoa, tapi ya itu kehendak Tuhan. Saya tidak bisa ngomong harus atau begini, ya udah. Terus mamanya bilang, oke bu, nanti saya mau bikin ibadah di rumah ucapan syukur. Ibu sekalian datang ketemu sama anak saya ini lalu ibu berdoa. Saya bilang sama suami, saya ceritakan dia ini bisa lihat-lihat begini-begini loh. Ya saya sama suami saya agak gerek juga mau ketemu dia. Masalahnya ya biar pendeta-pendeta tiba-tiba dia lihat kadal di belakang saya atau kodok di belakang suami ini kan menakutkan saudara ya. Enggak, saya agak aduh. Terus suami saya bilang, iya gimana? Saya bilang, ya gak usah takut lah orang kita kan gak ada macam-macam. Kamu ada selingkuh enggak? Enggak. Ya menakutkan juga nih kalau ketemu begini-begini. Ya terus ya udahlah pede aja lah orang kita hidup dalam kebenaran mengejar firman Tuhan kok dosanya juga bukan dosa-dosa yang paling dosanya marah sedikit, tersinggung dikit itu enggak ada kodok, enggak ada. Ya udah kita datang. Ya saya juga begitu lihat dia kan ya aduh ya. Terus saya duduklah di sampingnya dia. Ada ibu-ibu masuk gitu ya. Ibu-ibu ini memang sombong banget ya. Rambutnya sasakan tinggi gitu ya. Ya pakai tas sih memang tas mahal tapi gayanya masuk itu. Ya. Dia bilang begini, itu ibu itu ada roh ndak bagus. Saya bilang kalau itu kamu ndak usah ngomong, saya juga sudah bisa lihat. Maka jadi orang tuh ndak usah sombong. Amin.
Ya itu banyak kadal-kadal biawak itu bergelantungan semua. Terus saya iseng tanya sama dia gini, kamu itu kan semua orang kamu bisa lihat. Maaf ya, tadi waktu saya sama suami masuk, jangan menertawakan saya, belum tentu juga kalian-kalian itu. Kalau saya bawa dia ke sini, terus maaf tadi kamu waktu lihat saya sama suami kamu lihat apa? Jujur aja loh, kamu nggak usah bohong ya. Kamu kan tahu saya. Dia bilang, iya Bu, waktu ibu sama suami masuk itu, puji Tuhan saya lihat di belakang ibu sama suami ada cahaya terang banget. Puji Tuhan. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Nggak usah nanti saya sombong. Bertobat. Ya. Iya saudara, aduh puji Tuhan, legalah saya berarti, tidak sia-sia kita ikut Tuhan. Nggak sia-sia jaga kekudusan. Setan bisa lihat itu cahaya di belakangmu. Jadi malulah sama setan. Saudara hebat pujian di gereja. Saudara keluar dari gedung gereja, baru di parkiran udah banyak setan tuh di basement. Dia lihat saudara. Ya, kau melakukan persinahan, kenajisan, kau nonton film porno, setan geleng-geleng kepala gini. Lihat kalau di GSJ hari Minggu nyanyinya iya udah kayak apaan ternyata lebih setan dari setan. Malu gak sama setan? Jangan bikin setan kena mental loh. Sama orang Kristen ini bertobat. Akhirnya selesai ibadah kita masuk kamar, saya bilang kita ke kamar aja berdua yuk. Saya bilang sekali lagi saya tidak sakti. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, ayo kita sembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan, saya minta hadirat Tuhan turun. Dia dijamah Tuhan, dia nangis Tuhan Yesus penyembahan. Lalu saya berdoa, Tuhan Engkau yang sanggup. Dia gak mau Tuhan punya penglihatan seperti ini. Kalau Tuhan mau Engkau berkehendak, Engkau bisa menutupnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang kamu imani percaya itu terjadi ya. Saya pulang. Berapa hari kemudian saya telepon dia. Sambil deg-degan juga. Ya saya bilang gimana? Masih lihat-lihat puji Tuhan Bu, sejak didoakan kemarin saya sudah tidak lihat apa-apa lagi sekarang. Padahal mau saya ajak ke GSJS. Udah gak bisa lihat. Ya, Tuhan kita itu melakukan kehendaknya sesuai dengan kehendaknya. Kita ndak usah paksa, apapun maunya kita. Tuhan biar kehendakmu yang jadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas hidupku seperti di dalam surga. Amin. Anak-anak muda berdoa buat jodoh supaya kau tidak salah pilih jodoh. Ya, enggak usah maksa, harus itu Tuhan. Soalnya naiknya Ferrari. Ya, kau paksa dengan kehendak, mungkin kau bisa dapat, tapi kau akan stres. Karena yang terbaik, Tuhan tahu bagi kita itu yang terbaik itu apa. Amin. Berikutnya dikatakan ayat 11. Berikanlah makanan yang berlebih-lebih. Yang secukupnya. Jangan pernah berdoa kepada Tuhan untuk memberkati engkau. Kalau engkau tidak pernah mensyukuri berkatmu yang ada hari ini. Kalau kita belajar mensyukuri hari ini. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang selalu penuh dengan ucapan. Alkitab tidak suruh engkau berdoa untuk 10 tahun ke depan. Tapi manusia ragu selalu minta Tuhan cukupi sampai 100. Itu yang bikin doamu tidak dijawab. Takabur. Tuhan bilang ajar kami, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa kau jadi stres? Karena kau pikir untuk 40 tahun ke depan. Makanya engkau stres. Jangan pernah berdoa Tuhan berkati engkau kalau kau tidak mampu mensyukuri apa yang ada hari ini di tanganmu. Tidak usah bandingkan keadaanmu dengan orang lain. Kenapa dia begitu? Kenapa saya begini? Jangan juga jadi julid melihat orang yang diberkati lebih. Tempatkan diri kita, posisi kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Bersyukur kalau hari ini aku bisa makan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur.
Kurang-kurangilah hal-hal yang membuat engkau stres. Kalau ada silakan, enggak usah maksa. Amin. Enggak usah memaksakan diri. Terus beriman, akhirnya jadi salah, stres, akhirnya kecewa. Lalu dikatakan di sana ayat berikutnya, ayat 12 baca. Ampuni kami akan seperti orang yang bersalah pada kami. Kenapa doa kita sering tidak dijawab? Karena dosamu tidak diampuni. Kenapa dosamu tidak diampuni? Karena kau tidak mengampuni mertuamu. Karena kau tidak mengampuni iparmu. Karena kau tidak ampuni menantumu. Dan kau berani datang ke gereja, kau nyanyi, kau doa, dan kau persembahkan korban. Padahal semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab bilang kalau engkau datang beribadah, mau persembahkan lagu, syukur, korban, uang, doa, ingat dulu apa yang ada di hatimu. Kalau kau masih kepahitan sama ipar, kau kepahitan sama mertua, kau kepahitan sama istri, kau kepahitan sama suami, kepahitan sama menantu, nggak usah masuk gereja. Kau pulang dulu, bereskan hatimu. Karena percuma ibadahmu tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan orang yang dosanya tidak diampuni. Karena tidak mau taat sama firman Tuhan. Doamu menjadi kekejian di mata Tuhan. Nggak percaya? Buka Amsal. Amsal 28. Kita lihat saudara. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 9. Baca bersama. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar kutuk. Bahkan doanya juga menjadi kita pikir doa itu menyenangkan Tuhan. Ternyata waktu kita nggak taat pada firman, doamu itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Apa itu kekejian di mata Tuhan? Menjijikkan. Kita datang berdoa tapi Tuhan, aku jijik. Kamu nyanyi itu aku jijik sama nyanyianmu. Kenapa? Karena engkau menyanyi tanpa ketaatan. Engkau tidak melakukan firman. Kau tidak mengampuni sesamamu manusia. Jadi aku tidak bisa mengampuni dosamu. Kalau dosa kita tidak diampuni, doamu cuma sampai di plafon. Tidak tembus sampai ke surga. Bertobat, tinggalkan dosa. Lepaskan pengampunan supaya doamu tidak menjadi kekejian. Kenapa doamu tidak dijawab puluhan tahun? Mungkin itu doa kekejian di mata Tuhan. Karena engkau kepahitan. Kau tidak mampu ampuni mertua, ipar, menantu, suami, istri. Ya, siapapun, belajar saudara, ampuni. Supaya doamu tidak menjadi kejijikan bagi Tuhan. Tuhan gak mau lihat, Tuhan gak mau dengar. Iya, aku jijik dengar dia itu. Kenapa? Karena tanpa ketaatan ibadah kita itu sia-sia di mata Tuhan. Percuma. Ngapain? Ya. Lalu ayat berikutnya berkata begini. Dan janganlah membawa kami dan lepaskan jangan pernah berdoa Tuhan jauhkan kami dari pencobaan, jauhkan kami dari yang jahat. Kalau hidupmu setiap hari memang mencari pencobaan, bahkan menjadi pencobaan. Ada banyak kemunafikan di hidup kita. Saudara, 99% persoalan dan masalah dalam kehidupan orang Kristen itu terjadi karena dosanya sendiri dan kesalahannya sendiri. Keributan dalam rumah tangga terjadi kenapa? Karena banyak orang Kristen yang salah pilih jodoh. Salah pilih pasangan. Tapi kau tidak boleh cerai, saya tidak suruh kau bercerai. Bayar harga untuk semua hal, keputusan. Kenapa saya bilang salah pilih pasangan? Kau menikah dengan laki-laki yang tidak bertobat. Kau nikah dengan perempuan yang tidak bertobat. Harga yang harus kau bayar itu mahal. Tapi ketika sudah terlanjur, ya jangan bercerai. Bayar harga, tapi banyak orang tidak kuat ketika membayar harga ini. Siapa yang suruh kau menikah dengan laki-laki yang tidak bertobat? Alkitab udah bilang, kenapa kau tidak nurut? Wanita-wanita di sini anak muda, buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, cinta itu pret. Ya, banyak pernikahan orang Kristen itu dua saudara. Kalau bukan takdir, nasib. Kalau takdir itu dari Tuhan. Kalau nasib itu
Kau bikin sendiri. Kira-kira di sini saudara pernikahannya nasib atau takdir? Yang takdir angkat tangan. Yang nasib angkat kaki. Banyak yang nasib ini ya. Iya bu, ini saya bikin sendiri bu. Udah terlanjur bu. Ya, nikah sama ini. Aduh bu, kalau bilang pencobaan tiap hari suamiku ini jadi pencobaan bu. Ada juga yang bilang, saya tiap hari bu mau hidup kudus tapi istriku yang jadi pencobaan buat saya tiap hari. Banyak saudara. Karena kita gagal mentaati firman. Kita bikin keputusan yang salah, kita terjebak masuk dalam masalah. Tidak ada yang mustahil, cepatlah untuk bertobat. Tuhan sanggup memulihkan, amin. Asal kita terlebih dahulu mau bertobat. Ya, jangan menjadi pencobaan. Saya satu kali diundang pernikahan, ulang tahun pernikahan. Ibu bisa khotbah di ulang tahun pernikahan kami yang keberapa? 60 tahun. Wih, bapaknya umur 85, istrinya 80. Umur 25 suaminya udah menikah, istrinya masih 20 tahun. Terus 60 tahun. Saya bilang jarang loh ada orang bisa menempuh angka 60 tahun. Yang 50 aja juga tidak banyak karena ada yang udah meninggal pasangannya gak bisa rayakan anniversary. Ada yang belum sampai 50 udah cerai. Hari ini tingkat perceraian di Indonesia itu antri kemarin di Kabupaten Garut 5.000 orang mau cerai. Sampai kebingungan. Mau cerai antri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, jangan kau pikir pernikahan itu sembarangan. Ya, anak muda hati-hati, saya selalu bilang jangan pernah bermimpi menikah untuk bahagia. Menikah itu bunuh diri. Benar. Apa artinya bunuh diri? 1 tambah 1 kata Yesus sama dengan 1. Kenapa 1 tambah 1 bukan 2 tapi 1 pernikahan? Separuh saya mati, separuh suami saya mati. Itu namanya bunuh diri. Alkitab bilang matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kenajisan, percabulan, iri hati, pertikaian, egois, kepentingan diri. Waktu kau nikah kau harus bunuh semua ini. Bunuh dirimu sendiri supaya bisa tidak bercerai. Karena kalau kau tidak bunuh dirimu sendiri, udah gak bakal tahan itu. Nah terus saya ini, karena saya khotbah di ulang tahun pernikahan yang ke-60 kan saya excited banget kan. Wow saudara tepuk tangan, saudara luar biasa ini 60 tahun. Kalau gitu kita panggil bersaksi apa yang menjadi tips dari Bapak Ibu ini sampai 60 tahun pernikahan. Lalu istrinya kan sudah susah berdiri. Udah suami saya ngomong, ayo Pak maju, bapaknya maju. Tips pernikahan kami langgeng sampai 60 tahun adalah pura-pura tuli. Saya pikir karena Tuhan Yesus toh menguatkan kami, memaafkan, kan itu teori-teorinya kita toh. Ternyata jawabannya simple, tegas dan jelas. Dan terpercaya. Yang banyak sekarang ditiru oleh bapak-bapak. Apa? Pura-pura tuli. Kenapa bisa pura-pura tuli? Dia bilang, iya bu, karena orang kalau tuli itu biasanya juga bisu. Nah kalau sudah pura-pura tuli itu kan berarti pura-pura bisu, enggak banyak omong. Itu kunci sampai 60 tahun pernikahan. Ya bapak-bapak, belajar pura-pura tuli saja bapak-bapak ya sama ibu-ibu itu. Tapi jangan terlalu lama pura-pura tulinya, nanti tuli beneran. Ya, 60 tahun loh. Menikah itu enggak gampang. Proses 2 orang menjadi 1 itu enggak mudah. Kenapa sering doa kita enggak dijawab? Tiap hari kau bertengkar dengan suami, tiap hari kau bertengkar dengan istri. Itu yang menyebabkan doamu enggak dijawab. Rumah tanggamu tidak diberkati, anak cucumu terkutuk. Sekarang kita harus membangun diri di atas dasar firman. Saya bilang sama suami, udahlah ya kita pokoknya mulai sekarang enggak usah ribut-ribut. Kita ini udah mulai tua juga, pernikahan sudah melewati 25 tahun. Ayo kita kenalilah diri kita. Saya sekarang hanya memotivasi diri, saya enggak mau marah-marah. Ibu-ibu, sekarang banyak ibu-ibu kena autoimun.
Tahu kenapa? Tiap hari marah, tiap hari stres. Ngadepi anak, ngadepi suami, kita marah. Kortisolnya naik. Waktu hormon ini terus dipermainkan, naik turun. Kena autoimun, bingung tubuhmu sendiri tuh bingung. Imunnya bingung, ini orangnya maunya apa ya? Tadi baru marah, sekarang sudah gini marah lagi, turun lagi, marah lagi. Tubuhmu sendiri bingung loh menghadapi dirimu. Kalau bukan kita yang mengasihi diri kita, siapa? Benar gak? Ibu-ibu coba berpikir waras. Saya bilang sama suami, saya gak mau kena autoimun. Saya mau bahagia dengan diri saya. Dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Makanya kalau saya sudah mulai emosi sama suami, aku gak mau hormon kortisolku naik. Ya, begitu. Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk menjadi pelaku firman, bagaimana mungkin saudara hidup ini singkat loh. Kita gak pernah ada yang tahu hidup. Suami gak akan selamanya ada di samping kita. Istri gak akan selamanya ada di samping kita. Saya kalau mulai khawatir tentang anak, kadang saya pelayanan, saya mikir anak saya aduh bagaimana. Saya langsung Tuhan, aku gak mau stres, aku gak mau khawatir, aku serahkan semua pergumulan ke dalam tanganmu. Serahkan semua anak-anakku dalam tanganmu, masa depan mereka. Kadang kan kita khawatir, nanti jodohnya seperti apa. Yang sering kali membuat kita stres karena kita ini mau mengendalikan seluruh kehidupan. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali akan kehidupan atas anak-anak kita, rumah tangga kita, istri-istri kau gak usah terlalu mengontrol suamimu. Nanti kau jadi stres sendiri. Saya bilang sama suami saya gak akan periksa HP-mu. Saya gak akan cek kalau kau selingkuh, itu urusanmu dengan Tuhan. Kalau sampai saya tahu, saya bentangkan karpet merah. Berarti kau kan mau menggagalkan rencana Tuhan. Suami saya bilang, mau ngapain juga sih mau selingkuh. Iya makanya kita buat komitmen aja. Hidup menghormati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya mau cari apa di hidup ini Bapak-Bapak. Mau ngapain selingkuh terus tuh mau sampai kapan. Mau hidup dalam dosa itu mau sampai kapan. Ini dunia ini sudah semakin panasnya begini. Di mana-mana itu sudah terbakar. Terus kita ini mau ngapain hidup? Jadi soal doa itu bukan soal kau jerit-jerit, kau teriak, kau doa puasa. Alkitab berkata, doa orang benar itu besar. Orangnya ini yang jadi persoalannya benar atau tidak. Kalau kau jadi orang benar, kau belum doa. Tuhan sudah menjawab. Kau belum berteriak sama Tuhan. Dia tahu ini, dia butuh ini. Udah jawab malaikat. Karena Alkitab berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Saya mau kasih tips. Suami istri setiap hari saya dan suami, kami berpelukan minimal 3-5 menit. Setiap bangun pagi. Sebelum keluar rumah, sebelum kau pergi kantor, bapak-bapak, peluk istrimu. Amin. Itu yang kami lakukan. Ya, kita berpelukan sambil sayang Tuhan, terima kasih buat suami, terima kasih. Setidaknya kalau suamimu mati mendadak kau tidak menyesal. Amin ibu-ibu. Setidaknya kalau istrimu mati mendadak, suami-suami kau tidak menyesal. Karena selama dia hidup kita sudah melakukan yang terbaik. Amin. Itu aja tipsnya, coba. Dan saya melihat ketika kami sama-sama saling bergandeng tangan tiap pagi itu kita berpelukan sambil merasakan kasih sayang, bilang Tuhan terima kasih buat pernikahan kami, terima kasih buat anak-anak, terima kasih. Coba saudara, sesuatu yang luar biasa terjadi atas rumah tanggamu. Ya, jangan berdiam diri saja. Kita sebagai orang benar harus mewarnai dunia yang sudah semakin hancur ini. Kita sebagai orang benar harus menjadi terang dan garam. Bagi anak cucu kita jangan tunjukin kau ribut tiap hari. Makanya doamu tuh tidak mungkin didengar kalau kau tiap hari ribut. Saya berdoa, saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita semua, barulah di situ Tuhan berkata, ya
Tuhan itu akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh, sebab dialah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi doa itu bukan sesuatu yang harus bahasa roh sampai langit ketujuh. Enggak. Sesuatu yang simple. Bagaimana kita menyelaraskan hidup itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjawab semua doa kita. Bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, doa itu adalah duduk omong-omong dengan Allah. Waktu kita meminta kehendaknya jadi, kebaikannya, kita menikmati persekutuan dengan Dia. Kita sedang berada dalam sebuah keintiman dan Tuhan menjawab. Doa itu adalah memandang wajah Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Katakan bersama pujian ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara.